Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin tibbil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absar wa diyaiha wa qutil arwahi wa qidaiha wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa sallim tasliman katsira amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirin al hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, marilah sama-sama kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang pada malam ini telah mengumpulkan kita di dalam pengajian rutin setiap malam Selasa, yang pada awal bulan ini bertempat di kediaman orang tua Al-Faqir Habib Rusdi bin Nuruddin bin Idris Yahya beserta walidati Syarifah Azizah bin Abdurrahman bin Ahmad Barakbah, dan orang tua kita Al-Habib Alwi bin Abdurrahman bin Ahmad Barakbah. Mudah-mudahan para orang tua kita, orang tua Al-Faqir khususnya, selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT, dimudahkan segala urusannya dan dilapangkan rezekinya. Amin Allahumma amin. Juga alhamdulillah dihadiri oleh para habaib, Habib Mohsen Al-Hadi, Habib Salman bin Syahab, dan akhirnya Billah wal Mahbub Habib Hussein dan Habib Hanif bin Rusdi bin Yahya, dan para asatid Ustaz Rahmat, semua para asatid tidak dapat disebutkan namanya satu persatu, namun tidak mengurangi daripada rasa hormat. Dan alhamdulillah, khususnya salam ta'zim dan hormat Al-Faqir sampaikan kepada hadirin hadirat, muslimin muslimat, mukminin wal mukminat. Mudah-mudahan semua yang sampai ke dalam majlis ini, yang berhasil melawan daripada letihnya badan sampai hadir majlis ini, yang sudah sukses pada malam ini melawan daripada hawa nafsunya untuk memaksakan hadir dalam majlis ini, juga yang mungkin sebagian wilayah tadi hujan kemudian dipaksa untuk hadir ke dalam majlis ini. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini, hajat-hajat kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala, urusan-urusan kita dipermudah oleh Allah Subhanahu wa taala, dan hajat-hajat kita semua yang sulit dimudahkan oleh Allah. Yang sakit Allah kasih sehat, dan mudah-mudahan rezeki kita dilapangkan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan anak-anak kita dijadikan anak-anak yang soleh dan soleha. Amin Allahumma amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu at-ta'alluma wa ta'lim wa tadhakkura wa tadhkir wa naf'a wal intifa' wal ifada wal istifada wal hasa ala tamassuk bi kitabillah wa sunnati rasuli wa du'a ilal huda dan dilalah ala khair ibtigha li wajhillah mardatihi wa durbihi wa sawabihi subhanahu wa ta'ala. Hadirin hadirat yang dirahmati Allah Subhanahu wa ta'ala, kita masuk dalam hadis ke-6. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, birru aba'akum tabirrakum abna'ukum wa'ifu ta'ifa nisa'ukum. Hadis hasan rawahu Tabrani. Ini kita masuk ke dalam hadis yang ke-6, bahwasanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kita, berbuat baiklah kalian terhadap kedua orang tua kalian. Berbuat baiklah kau terhadap kedua orang tua kalian. Tapi yang dimaksud di sini di dalam lafadznya, Nabi Muhammad SAW menyatakan birru aba'akum, berbaktilah kepada bapak-bapak kalian. Tabirrakum abna'akum, niscaya nanti anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Wa'ifu ta'ifa nisa'akum, dan jagalah kehormatan kelak istri-istrimu, sehingga Allah akan menjaga daripada kehormatannya. Hadis hasan riwayat Imam At-Tabrani radhiyallahu taala anhu.
Tapi secara makna ini kita untuk berbakti kepada bapak ibu kita. Tapi kenapa Nabi di sini bilang berbaktilah kepada bapak-bapak kalian? Nah sekarang Al-Fakir mau nanya kepada antum semua. Kalau orang kita nih, ada orang kehilangan bapak sama kehilangan ibu, lebih sedih kehilangan mana? Lebih sedih kehilangan ibu. Tapi kalau kehilangan semuanya, kehilangan bapak. Kalau kehilangan bapak, anak kalau kehilangan bapak, kehilangan yang memberi nafkahnya. Kemudian kehilangan daripada keamanannya. Makanya kadang-kadang kalau orang anak sekolah, anak SD misalnya sekolah, bapaknya udah gak ada, orang pada berani, wah gak ada yang belain. Karena kenapa? Kehilangan dari bapaknya yang menjaganya, yang mengaturnya, kemudian kehilangan juga yang memberi nafkahnya. Makanya di sini berbaktilah kepada bapak-bapak kalian, niscaya nanti anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Mudah-mudahan anak-anak yang hadir di sini, anak-anak kita menjadi anak-anak yang soleh. Amin. Apa sih birrul walidain? Jadi ada bar, ada bir, ada bur. Misalnya, bir ini artinya takwa. Bar daratan. Albar kan ada marga albar, ada albahar, ada albar. Bar ini daratan. Bir takwa berbakti. Bar daratan, bur gaduh. Bur adalah gaduh. Birrul walidain, berbaktilah kepada kedua orang tua. Wa ta'atul walidain, taat kita kepada orang tua fi ghairil maksiyah, tanpa dilandasi maksiat di dalamnya, dan melakukan kebaikan kepada orang tua kita. Bahkan Al-Habib Salim Asy-Syatiri radhiyallahu ta'ala anhu wa arda, beliau mengatakan berbakti kepada kedua orang tua ini wajib meskipun orang tuanya kafir. Berbakti sama kedua orang tua wajib meskipun orang tuanya kafir. Dia udah muslim nih, bukan berarti dia udah masuk muslim mu'alaf nih. Ada orang mu'alaf tahu-tahu dia bisa mau seenak-enaknya aja. Wah, orang tua gue kafir ini percuma, dia juga gak bakalan masuk surga kalau dia gak mau masuk Islam, ya kan, kalau masuk surga. Buat apa gue bakti? Enggak, sampai meskipun orang tua kafir tetap bakti. Karena kenapa? Ntar kita juga ngerasain jadi tua. Kalau kita gak bakti sama orang tua, ntar gak ada yang bakti sama kita. Ini berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, bapak-bapak kalian, ya. Bisa usulikum sampai ke asal-asalnya. Makanya kalau kita Fatihah wa usulihim wa furu'ihim, kepada asal-asalnya, wa furu'ihim, dan daripada cabang-cabangnya. Ada sebuah kisah nyata ini di, kalau nggak salah ini orang Malaysia. Dia punya anak semuanya sarjana, semuanya jadi orang kaya sukses. Tapi dari 9 atau belasan anaknya sama sekali nggak ada yang pernah nengokin dia, nggak ada yang pernah istilahnya kalau baru, nggak ada yang pulang, semuanya disibukkan. Tetapi alhamdulillah orang ini tahu diri, orang tuanya ini tahu diri, karena dia ngerasa dia dulu waktu hidupnya nggak pernah bakti sama orang tua. Jadi ngerasa dia dihukum oleh Allah Subhanahu Wa Taala karena dulu dia nggak bakti sama orang tua. Anak-anaknya tadi yang jadi supaya semua nggak ada yang bakti sama dia. Ya kalau tahu diri. Nah sekarang kan kebanyakan ada yang orang tua nggak ngertiin. Maksudnya, wah ini anak nggak bakti sama gue. Ya, harusnya kan jadi tolak ukur, dulunya bakti nggak sama orang tuanya, ya kan? Nah makanya bahkan disebutkan oleh para ulama, tabir rotut abna'aku, kalau orang berbakti sama kedua orang tua, maka nanti anak-anak kalian akan berbakti kepada kalian. Kalau mau punya anak, berarti kan harus punya jodoh dulu. Kalau mau punya jodoh, harus ada rezekinya dulu. Ya nggak mesti pula, paling nggak ada rezeki sedikit, ntar sisanya pasti ada jalan dari Allah. Mesti kalau mau punya anak mesti ada jodoh. Kalau bisa mau jadi anak yang soleh, mesti orangnya harus ada dulu anaknya. Kemudian jodohnya harus ada, rezekinya juga harus ada. Ya. Nah makanya kalau kata para ulama, kalau mau kita dapat jodoh, maka berbakti sama orang tua. Karena kesambungannya betul dapat anak.
dapat anaknya apa? Dapat anak yang soleh dan soleha. Makanya kalau yang belum nikah, pengen nikah, bakti sama orang tua. Yang udah nikah, belum punya anak, ya berobat ke sana sini bagus. Kemudian program misalnya bagus. Ziarah, ngambil air makum bagus. Tapi kita juga minta ridho daripada orang tua kita. Karena apa? Kalau mau punya anak yang soleh, kita harus berbakti kepada kalau kita pengen punya anak, kita minta ridho daripada kedua orang tua kita. Jadi banyak tuh kalau bakti sama orang tua. Yang belum dapat jodoh, belum punya anak dapat anak. Mungkin yang belum pengen anak laki-laki dapat anak laki-laki. Kemudian yang kepengen anaknya soleh, mungkin yang anaknya masih dalam tahap menemukan jati diri. Allah cepat kasih daripada penempatan jati dirinya. Karena orang ini ada yang dewasanya cepat, ada yang lama. Hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi entar yang nikmatin siapa? Yang nikmatin kita. Yang nikmatin kita. Kalau kita bakti orang tua, kita nikmatin. Kan kita ngelihat, mungkin kita lihat di kehidupan ya, ada orang sakit, anaknya banyak, tapi nggak ada yang ngurusin, nyewa orang buat ngurusin. Pernah nggak lihat begitu? Ada juga ngelihat ada orang tua sakit, tapi anak-anaknya pada kumpul. Ada nggak? Nah, bisa jadi yang begitu, yang pada nggak ngumpul, keluarganya dia nggak peduli sama sekali orang tuanya sakit. Tapi yang anak-anaknya kumpul, bisa jadi dia peduli, andil, ngurusin daripada orang tua. Jadi pada kumpul tuh anak-anak. Mudah-mudahan orang tua kita selalu diberi kesehatan oleh Allah. Amin Allah. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menyatakan dalam Quran surat Al-Isra ayat 23, "Wa qadha rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsana." Imma yablughanna indakal kibara ahaduhuma aw kilahuma fala taqul lahumā uffin wa la tanharhumā wa qul lahumā qawlan karīmā. Dan Tuhanmu telah memerintahkan supaya kamu jangan menyembah selain Allah, dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai berumur lanjut dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya dengan perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Nah, ini orang tua kita nih, udah usia lanjut. Jangan, orang tua ini beda nggak yang anak muda. Orang tua ini sebenarnya yang dipikirin anak. Orang tua ini pikirnya udah anak aja. Apalagi seorang bapak ini tajam. Bapak ini nggak banyak ngomong, tapi dipikirin soal anak. Tapi orang tua ini juga gampang tersinggung, gampang sakit. Jadi kita ngomong jangan dengan angkat suara, dengan menyakiti hatinya, dengan menyinggung daripada perasaannya. Ngomong yang baik. Jangan sampai orang tua kita sakit gara-gara kita. Itu nggak dapat barokah. Mudah-mudahan orang tua kita selalu diberi kesehatan oleh Allah SWT. Jangan kita bentak. Jangan sampai entar nyesel. Jangan ntar kalau udah meninggal baru kita cari kainnya mana yang dipakai buat sholat, sejadahnya mana yang dulu dipakai buat sholat, kopiahnya gamis baru, tapi masih hidup nggak pernah dihormati. Ya, hormati orang tua, berkah insya Allah. Banyak orang pinter tapi nggak barokah. Tapi ada orang yang biasa-biasa tapi barokah karena dia nurut bakti sama kedua orang tuanya. Bahkan banyak orang tua yang mungkin tadinya masih bolong-bolong sholatnya, tapi ngelihat daripada bakti anaknya, kemudian orang tuanya jadi rajin sholat. Gak sedikit, ada yang orang tuanya gak pernah hadir majlis taklim, tapi ngelihat anaknya hadir majlis taklim, orang tuanya hadir majlis taklim. Ada yang dulu orang tuanya anak ini ngaji sama Habib, kita sama Habib. Kemudian bapaknya gak senang sama Habib tersebut. Akhirnya bapaknya jadi cinta sama Habib, masya Allah. Jadi ada kalanya anak-anak ini juga hadir majlis membawa barokah buat daripada orang tuanya.
Jadi makanya kita saling mengisi antara anak dan orang tua, sama-sama pengertian. Jadi kalau ngomong sama orang tua jaga adabnya, HP apa jangan pegang dulu, kita serius. Kita kan kayak kalau mau bisnis serius, benar gak? Soal bisnis kita serius nih. Yang orang tua anggap aja urusan bisnis, sebenarnya bisnis itu apa urusan kan? Nah itu penting. Jadi taruh dulu biar rapi. Dan biasanya kalau orang tua dan guru yang nyuruh langsung. Jangan pakai nunggu lama-lama. Bisa jadi hajat kita tergantung yang harus jadi gobel tuh. Tergantung, bisa jadi tergantung. Makanya kalau kita ada urusan sama orang tua guru, langsung buru-buru kita kelarin. Insya Allah Abidas itu banyak dapat kabar-kabar baik, kabar-kabar baik. Misalnya apa namanya? Ada kabar-kabar yang ngenakin hati, misalnya ada keluarga yang lahiran normal, atau mungkin yang sakit Allah kasih sehat, atau ada kabar baik, atau ada transferan masuk, kan kita nggak tahu, ya kan? Nah makanya begitu. Lalu ada Muhammad. Banyak sekali anak orang-orang ini yang mendapat barokah berkah dia cinta sama kedua orang tuanya. Jadi secara perbuatan juga secara perkataan, qaulan wa fi'lan. Jadi secara adab, secara ngomongnya juga dijaga volumenya. Suaranya adab. Iya mbak, iya mak. Tapi sambil tiduran ngomong nggak pegang HP. Berarti kan cuma secara qaulnya doang lembut tapi gitu. Atau adabnya dipakai, duduk agak menunduk, tapi nggak dengerin, mikirin kemana-mana. Berarti cuma dengan apa fi'lan doang, nggak dengan kaulan, tapi ditutup jadi dengan kaulan atau fi'lan semampu kita. Dilatih aja, kita latih dalam hari-hari kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Kemudian ini disebutkan dalam hadis qudsi bahwasanya Allah Subhanahu wa taala berfirman dan Nabi Muhammad SAW bersabda. Nah, hadis qudsi ini ada beberapa bedanya hadis qudsi dengan ayat Al-Qur'an. Kalau ayat Al-Qur'an ini lafaz dan maknanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau hadis qudsi maknanya dari Allah Subhanahu wa taala, lafaznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata Sayyid Abu Sayyid Muhammad bin Ali Al-Maliki, di antaranya pertama itu. Yang bedakan ayat Quran dengan hadis qudsi lafaz dan maknanya. Kalau Quran dari Allah, kalau hadis qudsi maknanya dari Allah, lafaznya dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan kalau Quran ini dibaca dapat pahala 1 huruf 10 kali. Tapi hadis qudsi ya mungkin juga dapat pahala, tapi nggak tahu berapa ganjaran karena itu juga keluar dari lisannya Nabi Muhammad SAW. Tapi yang jelas kalau Al-Quran dapat 1 huruf 10 kali pahala. Hadis qudsi tidak sampai seperti itu. Kemudian ayat Al-Quran bisa dipakai dibuat sholat. Hadis qudsi nggak bisa dipakai ayat buat sunnah. Dan kalau ayat Quran, kalau kita dalam keadaan tidak ada wudu membaca ayat Al-Quran, boleh nggak? Boleh, tapi kalau junub baru nggak boleh. Jadi kalau ada kalau di Sampina kan ada tuh, ada hal-hal yang kalau nggak ada wudhu dia nggak boleh ngapain aja, sama orang-orang yang head yang nggak boleh ngapain aja. Nah jadi itu. Yang satu lagi kalau hadis qudsi dalam keadaan wudhu, dalam keadaan nggak ada wudhu dibaca nggak makruh, ya. Kalau Al-Quran dibaca dalam keadaan wudhu maka makruh. Ntar kita tanya lagi sama guru-guru kita. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Man asbaha murdiyan li musqitan li walidayhi fa ana alaihi sakhit. Wa man asbaha murdiyan li walidayhi musqitan li fa ana anhu radin. Kata Allah, kata Nabi Muhammad SAW, barang siapa
pada pagi hari membuat rela aku, akan tetapi membuat murka kedua orang tuanya, maka aku pun murka kepadanya karena kemurkaan kedua orang tuanya. Pagi-pagi udah buat rela Allah, ridho. Misalnya kita sholat, kemudian baca Quran, baca wirid, jadi udah ridho Allah. Tapi pada saat itu juga dia membuat orang tuanya marah, maka Allah ikut marah terhadap anak tersebut. Waman asbaqur dia liwalidayhi musliman li fa ana anhu radhi. Tapi ini kabar baiknya, barang siapa di pagi hari membuat rela kedua orang tuanya dan membuatku murka terhadapnya, aku pun rela terhadapnya karena kerelaan kedua orang tuanya. Masya Allah, ini kabar baiknya. Kita pagi-pagi udah bayarin orang tua, kita naudzubillah habis maksiat misalnya, tapi udah pagi-pagi udah bikin orang tua girang, orang tua senang, maka Allah pun yang tadi memurka, nah jadi Allah ridho terhadapnya karena apa? Ridho daripada apa orang tuanya terhadap tersebut. Ridho Allah ridho Allah terhadap ridho daripada orang tuanya. Yang terakhir Allah Subhanahu Wa Taala menyatakan dalam firman-Nya, waqfid lahuma janaha dhulli minar rahmati wa qur rabbirhamhuma kama rabbayani shaghira, dan rendahkanlah dirimu terhadap mereka berdua dengan penuh kesayangan, dan ucapkanlah, wahai Tuhanku, kasihilah mereka keduanya sebagaimana mereka berdua telah mendidik aku waktu kecil. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Makanya orang tua kita ini ada 3. Orang tua kita ada pertama bapak ibu kita, kedua bapak ibu daripada istri kita atau mertua, dan yang ketiga adalah guru kita. Nah ini semuanya berperan banget di dalam hidup kita. Makanya kalau ada guru, mungkin ada orang tua yang menjadi guru juga, oh masya Allah. Kayak apa namanya, Buya Hasan Baharun, anaknya Buya Zen, Buya Segap, Habib Ali Baharun. Orang tuanya mendidik anaknya juga, jadi anak juga, jadi murid juga, masya Allah. Makanya karena susah mendidik anaknya juga, karena anak sama orang tua ini masih ada rasa sifat manja yang tidak bisa dihilangkan. Nah makanya Allah kasih orang-orang tertentu memang seperti Sohibul Maulid Sidul Durar, abahnya Habib Muhammad Al-Habsyi kan menjadi guru pertama Habib Ali, jadi gurunya daripada Habib Ali Sidul Durar. Jadi masya Allah mesti jadi deh kalau ada ulama belajar juga sama orang tuanya. Anak Umar bin Habib, Said Salim, Said Hamid, banyak hafal Quran, hafal itu soleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Mudah-mudahan pengajian yang sedikit ini menjadi manfaat bagi kita semua, khususnya bisa kita amalkan di kehidupan kita sehari-hari. Makanya kita anggap mertua itu seperti orang tua kita sendiri. Anggap mertua kita seperti orang tua kita. Jadi enak kita. Jangan mertua dimusuhi. Mertua anggap jadi daripada orang tua. Nikmat banyak orang tua enak di yaumul qiyamah. Banyak yang nolong. Ya. Kalau kita nggak anggap mertua gimana? Anggap mertua, sayangin, kasihin. Ya. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad. Makanya Habib Umar itu ngajarin kepada murid-muridnya untuk nyontohin didik anaknya berbakti sama orang tua di depan orang tuanya. Jadi misalnya suami istri bawa anak kemudian ke ibunya, ke mertuanya, cucunya dibawa ke mertuanya. Supaya apa? Nanti istri itu melihat, dia kan nanti dia akan diperlakuin begitu juga sama anaknya. Ini berlaku, kalau dia nggak mau cinta sama mertuanya, nanti ini nggak diperlakuin kita sama daripada anak atau mantunya. Tahu melihat kan ibu ini ngelihat nanti anaknya, ibu ini ngelihat anaknya, Allah, dia merasakan apa yang diamalin kepada suaminya ini dirasakan nanti, ya Allah, anak-anakku ini yang laki-laki ini bawa istri-istrinya.
pada cinta, pada sayang. Nah ini kata Umar, makanya ajak anak-anak semua kenali, contohin, biar nanti anak cucu kita juga mencontoh daripada perlakuan seperti itu. Wa'ifu ta'ifan nisa'akum, dan jagalah kehormatanmu, kelak istri-istrimu akan menjaga daripada kehormatannya. Jaga kehormatan, jaga kehormatan kita sebagai orang laki-laki, maka insya Allah istri-istri kita juga akan menjaga daripada kehormatan. Juga bisa dibalik, jaga kehormatan istri-istri, insya Allah suami juga dapat menjaga daripada kehormatannya. Tapi ini kita yang penting lingkungan, kita ngumpul sama yang baik-baik, yang gak suka banyak ngurusin rumah tangga orang, insya Allah kita sama. Tapi kalau kita ngumpul sama yang dikit-dikit, wah ini ada kabar baru, ini ada kabar yang viral, wah ini lagi, ini mau tahu nggak ini, ngapain? Kita nggak mau di bahasanya sekarang roasting, kita masa ngerosting urusan orang, udah biarin. Makanya kita hadir majlis, habis itu kita mancing, udah gak usah pusingin, kerja sholat, tapi semua sih saya mancing, gak usah pusingin, gak usah mau tahu rumah tangga orang, gak usah mau tahu daripada apa isi rumah orang. Cuma kadang-kadang ya akhir zaman juga sih, dari yang punya rumahnya juga pengen dikasih tahu isi rumah tangganya, diupdate lah di status, ya kan, keadaannya begini keluarganya, ya kan. Kadang-kadang kita nggak mau masuk, tapi orang punya rumahnya suruh masuk. Gimana ya? Masya Allah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi Muhammad. Silakan jika ingin ada yang bertanya, foto. Ada yang meninggal, salah satu ulama, beliau lulusan Ahqaf, kemudian belajar lagi di Mekah, namanya Ustaz Abdurrahman Al-Banjari Al-Makki, masih muda orangnya, masih 30-an, yang tadi meninggal di rumah sakit daerah Kalimantan Selatan, masih muda orang, masya Allah alim. Anak 2 tahun yang lalu pernah ngisi di majlisnya beliau, masih muda, masya Allah. Mudah-mudahan Allah SWT ampunkan daripada dosanya, mudah-mudahan Allah kasih berkah daripada ilmunya sehingga orang-orang mengamalkan daripada ilmu-ilmu yang diajarkannya. Juga kita kirim Fatihah kepada almarhumah Haji Sawiyah binti Haji Rahim Sedap, kemudian kita kirim Fatihah ila ruh Ikah binti Arnali wa ila ruh Jali Junaidi bin Sotak. Kemudian kita niatin juga buat orang-orang tua kita, para leluhur kita, walidina walidikum wa amwatina wa amwatikum wa amwatil muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat wa yaghfir lahum warhamhum wa yashkurhum bil jannah bi rahmatih wa ila hadrat Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahmanir Rahim Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in.